Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abil qasim al-amin wa ala alihi wa sahbihi al-ayyamin amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para dewan pengurus, para imam, para asatid, para jemaah, ibu-ibu dan para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga kita semua selalu berada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini dan pada saat ini, dengan pertolongan Allah, sampai saat ini kita masih bisa mengumpul salat maghrib berjamaah, istighfar berjamaah, zikir berjamaah, ngaji dan mengkaji ilmu berjamaah. Tidak ada lain semua ini kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tadi sempat berpikir, alangkah nikmatnya nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita. Alangkah nikmatnya nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita. Tanpa ada kedua nikmat ini, maka mustahil kita bisa hadir di tempat ini. Maka kata Nabi, nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak orang merugi menggunakan dua nikmat ini. Pertama, as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua, al-faragh, nikmat sempat. Sehat tak sempat tak bisa, sempat tak sehat juga tak bisa. Maka mumpung masih sehat, paksakan untuk sempat. Mumpung masih sempat, paksakan untuk menjaga sehat. Semoga sehat dan sempat ini senantiasa menjadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi ialah beberapa sholat sunnah. Sering kita jelaskan bersama bahwa ibadah badan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah sholat. Andai kata ada ibadah yang lebih utama daripada sholat, niscaya Allah Ta'ala perintahkan para malaikat dengan ibadah tersebut. Di dalam sholat itu lengkap, ada tasbih, ada ruku, ada takbir, ada tahmid, ada sujud, dan seterusnya. Begitu juga para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah seperti gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan ibadah yang ada di dalam sholat. Untuk menambah keberkahan, jangan hanya kita sholat wajibnya saja. Sholat fardu itu ibaratkan modal. Tapi sholat sunnah adalah keuntungan. Orang berdagang tak mungkin hanya berharap modal saja, pasti berharap lebihnya, yaitu keuntungannya. Maka sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi, dari sholat sunnah qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'da isya, qabliyah duhur, ba'da duhur, qabliyah subuh, sholat witir, sholat hajat, sholat duha, qabliyah asar, adalah keuntungan yang Allah beri kesempatan kita untuk meraih keuntungan tersebut. Saya bacakan hadis tentang sholat sunnah dalam kitab Khasa'is Ummati Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, ulama Makkah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bacakan dari sholat qabla subuh,
An Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat fajar. Dua rakaat salat fajar maksudnya dua rakaat salat sunnah sebelum subuh itu khairun, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat sunnah sebelum subuh, surahnya setelah Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Kalau waktu agak panjang baca dua surah, Al-Fatihah, kemudian Alam Nashrah Laka Sadrak dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi'ashabil, kemudian Al-Ikhlas. Setelah duduk, setelah salam, jangan gerak dulu. Duduk seperti duduk sholatnya. Baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. 41 kali. Itu mewariskan mati husnul khatimah. Itu Ya Ya Qayyum La ilaha illa anta 41 kali. Baru kalau sebaiknya kalau memang bukan penjaga masjid atau lebih utamanya bagi kita yang penting nanti ke masjidnya itu bisa pakai jalan. Itu sholat sunnah qabliyah subuhnya di rumah. Tapi kalau orang pakai jalan, dan berarti ke masjid. Kalau orang sholat di rumah takut ketiduran, dan berarti ke masjid saja lebih utama. Kemudian sholat sunnah qabliyah zuhur. An Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tabara ala sintai asyara raka'atan fil yawmi wal lailah dakhala jannah." Barang siapa menjaga 12 rakaat salat sunnah sehari semalam. Saya ulang lagi kata Nabi, barang siapa menjaga 12 rakaat salat sunnah sehari semalam, maka dakhala jannah. Ya, masuk surga. 2 rakaat itu apa? Arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. 2 hadis di sini, 2 rakaat setelah zuhur, berarti sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya. Dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla al-fajr. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini paling sedikit, makanya hadisnya 12 rakaat. Bagi yang ingin tambah, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sudah 6. Setelah zuhur 4 rakaat, berarti 10 sudah. Sebelum asar 4 rakaat, berarti 14. Sebelum maghrib, kalau dalam kejar, kalau di Masjid Nurul Fatah kan agak tambah itu. Maka datang agak awal, tidak apa-apa. Sholat sunnah sebelum rombongan sholat sunnah masuk masjid, tahiyatul masjid plus qabliyah. Berarti 2 rakaat sudah berapa belas? 16. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib berarti 18. Kemudian sholat sunnah subutul iman 2 rakaat. Sholat sunnatan di subutul iman kata maghrib. Niat saya sholat sunnah menetapkan iman 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholatnya setelah Fatihah baca Al-Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Falaq dan An-Nas. Kalau nambah lagi namanya sholat awwabin, jangan di sholat awwabin 6 rakaat. 6 rakaat. Kalau kami dulu diajarkan di pesantren oleh kiai kami, kebetulan saya punya kiai itu ahli sholat. Ada sholat sunnah. Maka sholat sunnah ba'da maghrib itu 10 rakaat. Ba'diyah 2, subutul iman 2, awwabin 6 rakaat.
dua. Suratnya apa? Suratnya saya nemukan dalam kitab Fathul Mu'in jilid 1. Surahnya itu setelah Fatihah usolli sunat al-awwabin haddin iman rak'atain lainnya. Ini sunat awwabin 2 rakaat menjaga iman dan Allah. Setelah Fatihah qulhu 6 kali. Falak sekali, nas sekali. Kalau mau tambah silakan. Berarti sudah berapa ya? Cuma kalau ambil yang biasa berarti angka awwabinnya tak ada. Maka buat dia maulid 2 rakaat jadi 20 tadi. Subutul iman 2 rakaat sudah 22. Buat dia qobliyah isya 2 rakaat berarti 20 maksud. Buat dia isya 2 rakaat berarti 24 ya, 6. Kemudian sholat witir kalau yang ambil 1 berarti sudah 25. Kalau yang ambil 3 berarti sudah 27. Kalau yang ambil 3 berarti sudah 30 rakaat. Pas bangun nanti misalnya setengah tahajud 2 rakaat berarti 32. Kemudian setelah maghrib isya sudah subuh tadi dan berarti nanti selesai itu sudah berarti 30 lebih. Apalagi duha lagi berarti bisa jadi 50 rakaat. Bagi yang hadir sholat bisa diamalkan ini, nambah keuntungan nanti di akhirat. Kata Nabi, "Mayyuhafidu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha, harrama jasadahu 'ala an-nar." Barang siapa menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan menjaga sholat sunnah 4 rakaat setelah zuhur, harrama jasadahu 'ala an-nar, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Ini di antara amalan agar jasad menurut versi hadis ini selamat dari api neraka. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, maka insya Allah Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Kemudian hadis tentang sholat sunnah sebelum subuh, sebelum asar. Kata Nabi, rahimallahu imra'an shalla qabla tasir arba'in. Ini doa dari Nabi. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Maka sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar disebut sholat sunnah muakkadah yang dikokohkan. Man hafadha, dalam hadis yang lain wajah dan datang dalam hadis yang lain keterangan anna man hafadha 'alaika balagha lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, maka Allah bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, anna man hafadha 'alaika harramallahu baitan lahu 'ala an-nar. Barang siapa menjaga sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, maka Allah haramkan badannya atas api neraka. Dalam satu riwayat, lam tamassahun nar, maka insya Allah kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Inilah di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Sholat sunnah sebelum isya, sebelum maghrib. Man sholat ba'dal maghribi, barang siapa sholat sunnah sebelum setelah maghrib, qabla ayyatakalam, sebelum berbicara apa-apa, rakaatain 2 rakaat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat 4 rakaatin 4 rakaat, berarti bisa sholat sunnah ba'dal maghrib 2 bisa 4. Rufi'at sholatuhu fi idiin, maka sholatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi, yaitu di tempat idiin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, arba'un qabla dhuhri ka arba'in ba'da isya. Salat 4 rakaat sebelum zuhur seperti salat rakaat 4 rakaat setelah isya. Berarti setelah isya bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Menurut versi hadis bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Wa arba'un ba'da isya ka'adlihin min lailatul qadar. Dan 4 rakaat setelah isya pahalanya seperti menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar. 4 rakaat
setelah Isya seperti menghidupkan malam di Lailatul Qadar. Jangankan itu, jangankan sholat sunnah, sholat subuh berjamaah, sholat Isya berjamaah saja itu seperti menghidupkan separuh malam. Sholat berjamaah dan sholat berjamaah subuh itu pahalanya seperti menghidupkan full semalam, menghidupkan dengan kepada. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh. Kemudian witir, sholat witir. Kata Nabi sami'tu faqad ruya, maka diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, man shalat duha, barang siapa salat duha wa shoma thalathata ayyamin min syahri, dan puasa 3 hari dari setiap bulan, walam yatul witra, dan tidak pernah meninggalkan salat witir, fi safarin, dalam perjalanan, wala hadirin, dan di dalam tidak bepergian, kutiba lahu ajru syahidin, maka dicatat baginya oleh Allah pahalanya orang yang mati syahid. Duha 2 rakaat boleh. Bagian bekerja berangkatnya jam 7, setengah 7, jam 6 lewat sudah ada. Apalagi sekarang subuh ada siang. Di jam 6 itu sudah duha, sudah bisa duha. Jam 6 duha 2 rakaat. Jadi yang belum bisa sebagian banyak kita amalkan, termasuk saya. Wa shoma salasata ayyamin min syahri, puasa 3 hari setiap bulan. Ini namanya ayyamul bid, puasa putih. Tanggal 13, 14, 15. Ini luar biasa ini. Boleh betul itu, dan tidak pernah meninggalkan sholat witir. Termasuk sholat witir ini, kalau bagi yang kita takdi melek malam, tak tidur malam, bangun malam, maka sholat witir sebaiknya di akhir. Tapi bagi kita yang banyak tidur malam, seperti saya banyak tidur malam, maka sholat witirnya sebaiknya setelah Isya. Jangan nunggu di rumahnya, apalagi musim bola nanti. Dalam dunia, 3:30 mulainya selesai, 3:30 sudah ngantuk, dan witir waktu sponsor, tidak apa sholat witir. Dan hobi-hobi bola, Ronaldo dengan lain. Allah, mudah-mudahan Ronaldo dapat hidayah dari Allah. Amin. Kalau Ronaldo dapat hidayah, saya kalau lihat bola itu tidak terlalu hobi, saya sponsor saja. Kan tidak dosa, yang penting wajibnya dilakukan. Kalau lihat Ronaldo itu ada doa, mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau dia dapat hidayah, Pak, berapa banyak penggemar-penggemarnya yang susah. Tapi kayak nampaknya, Allah Akbar, nampaknya suatu ketika, nampaknya, mudah-mudahan Allah diberi hidayah. Nampaknya beliau akan bersyahadat. Amin Allahumma. Amin. Nampaknya karena banyak tanda-tanda. Satu, dia dermawan, luar biasa. 2, pendukung Palestina. 3, banyak tidak bertato sama sekali anggota tubuh, tak minum alkohol. 4, sekarang ada di negeri Arab, negeri Islam. Negeri Islam itu ada tanda-tandanya. Mudah-mudahan dapat hidayah oleh Allah. Amin Allahumma. Baik, kita masuk kajian dalam kitab Simarul Jami'ah Riyatul Batinah. Allah, fikirnya tapi belum sampai ke fikirnya kita masih dalam tauhidnya. Qala al-mu'allif al-allamah Asy-Syaikh Muhammad Hasbullah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumi wa anwari wa asrari fid dharain. Amin. Wa ya'taqid anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Arabiyyun Quraisyun, dan wajib kita yakin, orang mukallaf wajib mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab dan orang Quraisy. Orang Arab dan orang Quraisy. Jadi jangan benci orang Arab. Uhibbul Arab, Arabiyya, dan Uhibbul Arabi disalasin katanya.
Ahibul Arabiyya bisalasi. Cintailah Arab itu karena 3 perkara. 1, yakni Arabi, karena saya orang Arab katakan. Yang kedua, Quran, bahasa Arab. Yang ketiga, bahasanya ahli surga itu nanti bahasa Arab semua. Ingat, kalau ada pertanyaan bahasa ahli surga bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau bahasanya ahli neraka, saya pernah menemukan keterangan kalau tidak keliru dalam kitab Bustan Al-Arifin, itu bahasa India, bahasa orang neraka. Bahasa surga, bahasa Arab. Dulu saya alhamdulillah senang belajar bahasa Arab, bahkan alhamdulillah bisa kalau untuk berbicara bahasa Arab, alhamdulillah bisa. Jadi Nabi Muhammad itu orang Arab, walaupun Allah Ta'ala tidak memandang suku, tidak memandang bangsa. Walaupun kita orang Melayu, orang Jawa, orang Bugis, orang Dayak, orang Cina, orang Indonesia dan seterusnya, kalau kita taat kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling tinggi derajat dari sisi Allah. Kata Nabi, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin. Bukan orang Arab, bukan berarti lebih utama dibandingkan orang Ajam. Kalau ada orang bicara orang Ajam, berarti orang non-Arab. Jadi kita orang Indonesia itu orang Ajam, selain orang Arab disebut Ajami, orang Ajam. Orang Arab bukan berarti lebih utama daripada orang Ajam, bukan non-Arab. Wala li abyadha ala aswada. Orang yang putih bukan berarti lebih utama daripada orang yang hitam. Kita kiaskan lagi. Orang yang tampan dan cantik bukan berarti lebih utama daripada dia yang tak berapa tampan dan berapa cantik. Orang yang sehat, keras, kuat bukan berarti lebih utama daripada yang tak terlalu sehat, tak terlalu kuat. Illa bitaqullah, kecuali karena takutnya kepada Allah. Ditegaskan oleh Nabi, antum min Adam, kalian itu adalah berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Jadi kalau sampean kita mengatakan kamu keturunan apa? Keturunan Nabi, asal saya keturunan Nabi, bukan sombong berarti keturunan Nabi Adam. Dulu keturunan Nabi Adam. Dari Nabi Adam langsung sama semuanya yang non-muslim, yang muslim keturunan Nabi Adam. Cuma keturunan Nabi Adam ada Qabil, ada Habil, ada Nabi Sis dan seterusnya dan seterusnya. Nama keturunan Nabi Adam semua. Dan Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam paling mulia ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam, kalau di dunia disebut Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau di Abul Bashar, bapaknya manusia bukan. Tapi di langit Nabi Adam disebut Abu Ahmad, bapaknya Ahmad, Nabi Muhammad. Kenapa? Karena paling mulianya anaknya Nabi Adam, keturunan Nabi Adam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Adam Abu Muhammad atau Abu Ahmad keturunannya paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa adapun Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'aym bin Khalid bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, seterusnya dan seterusnya. Tak hafal saya. Kalau dihafalkan, kita kan hanya malas ngapalkan. Sebenarnya hafal semua. Kadang sudah waktu ada apa? Padahal panjang. Kenapa? Tanya makan. Dan yang hafalkan pun sebenarnya harus tulis. Makanya saya kalau dengan santai itu
kalau ngaji, maka ulama-ulama itu biasanya, tapi sekarang kan sudah musim HP, di koteknya itu ada pulpen, ada buku kecil. Jadi setiap kajian ngaji, dia ngaji, misalnya ngaji kepada ulama, dia nulis. Tapi sekarang sudah musim HP, maka biasa ditulis di HP. Biasanya direkam setiap faidah yang sekiranya bisa diamalkan, dan itu adalah unik dan faidah luar biasa direkam. Kemudian dia akan betul diamalkan. Karena dalam makalah ulama, dalam perkataan para ulama, kullama hufidhu farqa wa kullu ma hufidhu farqa wa kullu ma kutiba qarra. Segala sesuatu yang dihafal itu suatu saat akan lari kita. Coba sampai hafalkan ini sudah masih semuanya hafalkan. Pas suatu ketika kita itu hafalannya. Dan apa-apa yang ditulis itu tetap tulis. Makanya sampai kan punya media semuanya. Saya yakin yang sepuh-sepuh sudah biasa hanya tinggal ngecek. Yang muda-muda, asati muda, ini kan termasuk muda-muda. Ustaz muda semua ini. Muda yang kalau nulis itu di media itu usahakan nulis hikmah untuk dirikan diri. Karena kita suatu saat kita nikmati dan di antara kadang menjadi warisan untuk anak kita tulisan kita yang ada di media. Share-nya itu share yang baik. Saya kalau nulis jadwal, saya kan alhamdulillah punya tim santri itu saya tugaskan untuk nulis jadwal saya, untuk edit foto saya, bikin pamflet di media. Itu saya teruskan di WA, cerita WA, Facebook, kemudian di cerita TikTok biasa. Lah saya kasih tulisan biasa. Kadang saya sempatkan walaupun di mobil saya sempatkan misalnya Allah adalah sandaran terbaik dalam segala urusan. Itu cukup. Misalnya kalau saya pakai goresan benasat dari bersama. Kalau sampai besar goresan bena misalnya, goresan bena misalnya sang pencari cinta Allah. Karena dulu alhamdulillah oleh Allah Ta'ala saya suka nulis dulu. Semenjak pesantren sudah agak ramai, sudah tidak sempat nulis. Akhirnya media lah yang menjadi tujuan. Media jadi tujuan, mudah-mudahan jadi amal jariah maksudnya. Karena di era anak-anak kita nanti akan lebih canggih daripada era sekarang. Sekarang saja luar biasa. Mau cari apa? Di Google ini mau cari apa sampai? Mau cari apa sampai di media? Ada semua. Dari yang paling baik sampai yang paling buruk. Cari iblis ada. Tulis iblis langsung ada gambarnya. Walaupun itu hanya tasawur gambaran orangnya gambar saja. Dari apa? Dari kisah Nabi Ibrahim. Ada semua. Tak harus beli kaset kayak dulu. Kisah Nabi Yusuf versi bahasa Indonesia ada semua. Kalau mau cerita Nabi Yusuf versinya Sayyidina Umar, ceritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhir sampai waktu ada semua di media. Sudah dimediakan semua. Ada semua. Tinggal sampai ngambil HP, klik Google, klik kisah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ummuhu ada ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aminah tu ialah Sayyidatina Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ini Aminah ibunya Nabi Muhammad, itu Aminah punya anak satu yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aminah dan Abdullah ini adalah manusia termasuk yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang Nabi akhir zaman. Dan keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, dia beriman kepada ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, beriman
Sehingganya kita wajib meyakini bahwa ayah dan ibunya Nabi Muhammad SAW itu disucikan dari segala hal yang tidak baik. Wa annahu abyadu. Adapun Nabi SAW itu putih, wasyarabun bil ghurra, putih kemerah-merahan. Digambarkan di bahasa Jepun. Antasyam Surna anta badrun anta nurun fawqa nuri anta engkau seperti matahari wahai Nabi. Wa anta badrun, engkau seperti bulan purnama, bukan bulan biasa. Kalau bulan biasa namanya qamarun. Kalau badrun bulan purnama. Kalau punya anak sampai punya nama badrun, maka bulan purnama yang sempurna. Anta syamsul, anta badrun, anta nurun fawqa. Engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Nabi Yusuf alaihi salam tampaknya itu digambarkan seperti rembulan di tanggal 14 atau 15 bulan purnama. Kita masih bisa memandangnya, tapi ketampanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cahayanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti matahari. Jadi tidak ada kita yang mampu untuk melihat terangnya wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Yusuf saya tampaknya mereka perempuan lihat Nabi Yusuf itu sampai terpotong, terasa. Dalam Quran, "Walamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim." Walamma ra'aynahu, maka ketika para wanita atau petinggi-petinggi Mesir itu melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, maka mengagungkan Nabi Yusuf, membesarkan Nabi Yusuf. Waqatta'na aydiyahunna, sampai saking melihat wajahnya Nabi Yusuf tak terasa. Waqatta'na aydiyahunna, jadi dia megang apel dikasih pisau oleh Siti Zulaikha waktu itu menjadi istrinya Menteri Mesir. Sampai waqatta'na aydiyahunna, melihat Nabi Yusuf terpotong, luka tangannya tak terasa. Wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara, seraya mulutnya berkata-kata hasha lillahi ma hadha bashara, maka Allah, ini bukan manusia, in hadha illa malakun karim, ini adalah malaikat. Nah, ini doa yang saya baca tadi ayat ini. Ini untuk wajah sampean, biar banyak yang suka sampai baca. Anak yang belum punya istri, ini jasa ya. Yang sampean mau kawin lagi, yang sebelum punya istri lagi, yang sudah sepuh istrinya wafat mau kawin lagi. Semua lagi pada marotainaku akbarnaku wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Nanti cari di Yusuf. Saya jazakan sampai terima. Ya, qabilna. Baca 3 kali bertawhid dan subuh. Sampai punya bos kritikan besok-besok. Sampai kritikan lagi, kritikan besok-besok. Saudara untuk dan mana. Lalu nama yang pada bersunah itu dan dia pengenal hati dan punya hati. Dan Allah jika minat wajah ingat semuanya. Wa Allahumma bihamdika ya Allah